Setiap harinya aktivitas yang kita lakukan berpotensi menghasilkan sampah. Sesuai dengan data yang saya dapatkan, timbulan sampah rata-rata tiap rumah tangga kira-kira sebesar 1,46 liter per orang per harinya atau 0,38 kg per orang per hari. Adapun data lain yang saya dapatkan di mana timbulan sampah nasional telah mencapai 64 juta ton per tahunnya, atau secara nasional bisa dihitung 175 ribu ton per hari atau 0,7 kg per orang per hari. Dan sampah yang dihasilkan bisa berupa yang pertama sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik itu yaitu segala sesuatu yang mudah terurai, misalnya daun, tulang, makanan sisa, dan lain-lain. Dan sampah non-organik atau anorganik adalah sampah yang sulit diurai, misalnya sampah plastik, logam atau kaleng, kertas, dan lain-lain. Karena dihasilkan setiap hari, pengelolaan sampah yang kurang baik bisa menimbulkan berbagai macam masalah. Dan seperti yang ada di lingkungan saya menemukan di mana masih ada oknum-oknum yang tidak sadar lingkungan dengan membuang sampah sembarangan. Nah, teman-teman, saat ini saya ingin menunjukkan kepada kalian ini adalah suatu tempat, satu lokasi di dekat tempat tinggal saya, di mana jalan ini dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Ini sangat merusak lingkungan. Nah, teman-teman, itu tadi merupakan salah satu contoh dari pengelolaan sampah yang kurang baik. Dan mungkin di tempat lain kita juga masih bisa menemukan pengelolaan sampah yang tidak baik juga, di mana ada sampah-sampah yang dibuang sembarangan di jalanan yang bisa menumpuk dan bahkan berbau, bahkan juga bisa menjadi tempat berkembangnya suatu penyakit. Ada juga sampah-sampah yang dibuang ke aliran sungai yang bisa menyebabkan penyumbatan dan juga banjir. Begitupun juga dengan sampah yang dibakar bisa menyebabkan polusi udara dan bahkan dapat berdampak pada pemanasan global. Jadi bagaimana cara kita mengatasi ini? Tentu saja dengan tidak membuang sampah sembarangan, dan pengelolaan sampah yang baik juga menjadi salah satu kuncinya, di mana pengelolaan sampah harus berwawasan lingkungan atau dengan menerapkan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah upaya mengurangi timbulan sampah. Reuse adalah upaya menggunakan kembali barang supaya tidak langsung menjadi sampah, dan recycle adalah upaya menggunakan kembali bahan yang telah melalui proses pengelolaan. Beberapa contoh 3R dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti reduce, di mana kita memakai tas belanja saat berbelanja dan tidak menggunakan tas plastik. Selain itu, contoh lainnya dari reduce adalah dengan mengolah makanan atau membeli makanan hanya sesuai dengan kebutuhan sehingga mengurangi adanya sisa makanan dan sampah organik. Reuse contohnya yaitu botol plastik yang tidak langsung kita buang tetapi bisa kita jadikan sebagai vas bunga. Adapun contoh lainnya sampah organik yang bisa kita gunakan kembali atau di reuse seperti batok kelapa yang bisa dijadikan sebagai mangkok ataupun bisa dijadikan sebagai hiasan atau perabotan. Sedangkan recycle contohnya bahan-bahan plastik yang didaur ulang dan bisa dijadikan alat-alat rumah tangga seperti ember, tas, ataupun payung. Contoh lainnya untuk sampah organik atau sisa-sisa makanan bisa kita manfaatkan dijadikan sebagai pupuk kompos. Nah, teman-teman, itulah beberapa cara pengelolaan sampah, sangat mudah dan dapat dilakukan oleh siapa saja, di mana saja dan kapan saja, dan tidak membutuhkan biaya yang besar.
Namun, 3R yang sederhana ini jika kita lakukan bisa memberikan dampak yang besar bagi penanganan sampah yang sering menjadi permasalahan di lingkungan sekitar kita. Saya Carolina Brigita Sondak, mahasiswa pasca sarjana Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi Manado. Terima kasih telah menonton video saya. Kiranya video saya ini bisa bermanfaat.